Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita akan awali persekutuan kita dengan memuji Tuhan dengan sebuah lagu, Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah ayat dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau dipimpin oleh Tuhan di dalam kami melangkahi hidup kami hari ini. Berkati Tuhan pembacaan firman-Mu dan juga renungan serta doa yang akan kami naikkan pada pagi hari ini untuk mengawali perjalanan kehidupan kami hari ini. Kuasai hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami semua boleh tersampaikan melalui hamba-Mu ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan persiapkan hati kami untuk setiap orang yang mau mendengar. Biarlah mereka juga Tuhan membuka telinga dan pikiran serta hati mereka supaya mereka boleh mengerti apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu dan siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema
yaitu andai kata Yesus tidak bangkit. Dan kita akan membaca dari bagian dari firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Berita Paskah bagi murid-murid Yesus sangat mengejutkan. Bahkan membuat mereka sedih, kecewa, bahkan kehilangan pengharapan. Padahal pada waktu perempuan-perempuan yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus datang ke kubur, malaikat Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Yesus yang kau cari itu tidak ada di sini, tetapi dia bangkit dan hidup. Demikian juga ketika Yohanes dan Petrus datang ke kubur itu. Namun mereka berharap bahwa Yesus tidak mati. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus telah dikuburkan selama 3 hari. Mereka tidak atau belum bisa menerima bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, jika kita diberi pilihan, maka setiap orang pasti akan memilih yang terbaik. Bahkan ketika pilihan itu ada di antara yang buruk, maka di antara yang buruk itu pun kita memilih yang terbaik. Apalagi jika kita diperhadapkan untuk memilih di antara yang baik, pasti kita akan memilih yang terbaik. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita pun sudah memilih yang terbaik, yaitu menjadi pengikutnya. Sebagaimana pada masa Yesus hidup, murid-murid memilih yang terbaik, yaitu dengan mengikut Tuhan Yesus meskipun di dalam perjalanannya kita melihat bahwa mereka gagal untuk memahami maksud dan rencana Yesus. Kenapa? Karena fokus mereka pada kekecewaan yang mereka alami ketika Yesus mati. Karena mereka berharap bahwa Yesuslah yang akan menjadi pemimpin mereka, pembebas dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Yesus mati disalib. Saudaraku, murid-murid berhenti pada momen di mana Yesus mati dan dikuburkan. Yesus mati disalib. Padahal Yesus yang mati itu bangkit dan hidup. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 tadi yang kita baca. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan manusia untuk berbuat baik agar dapat masuk ke dalam sorga. Tidak ada satupun yang mengajarkan yang jahat. Tetapi hanya satu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu untuk mencapai ke sorga itu hanya sebuah anugerah, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Nabi-nabi yang ada di dalam agama-agama yang ada di dunia ini, tidak ada seorang pun atau tidak ada seorang nabi pun yang menyatakan bahwa dia adalah jalan menuju kepada sorga. Para nabi ini hanya menunjukkan ke sana jalannya atau caranya, yaitu dengan beramal, berbuat baik dan sebagainya. Tetapi hanya Yesus yang kita percayai itu. Dialah yang berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan iman Kristen adalah iman yang komplit, yang lengkap dan nyata. Seperti setiap minggu kita mengucapkannya dan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita sebagai iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di mana lengkapnya adalah ketika kita mengucapkannya, kita mengakui dan mengimani bahwa Tuhan Allah Bapa kita sangat mengasihi umat manusia. Bahkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan sendiri mau datang ke dalam dunia sebagai manusia, yaitu lahir sebagai bayi Yesus, menderita sengsara, disalibkan dan mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang lagi untuk menghakimi semua manusia. Yesus bukan hanya berhenti pada kematian, namun bangkit pada hari yang ketiga dan hidup. Dan inilah yang menjadi iman percaya kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus itu mati tetapi bangkit dan hidup. Dan mengapa ini menjadi penting bagi iman kita sebagai orang Kristen? Bahwa Yesus itu hidup. Saya mencatat paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, jika Yesus tidak bangkit, berarti Yesus adalah manusia biasa seperti kita. Dan dia bukan Tuhan. Dan yang kedua, jika Yesus bangkit, itu berarti bahwa ia hidup dan dengan hidupnya itu, Yesus menjadi penguasa atas hidup kita. Dan Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Kalau Yesus tidak bangkit berarti dia mati, dan kita mengimaninya, maka kita mempercayakan bahwa hidup kita pada Yesus yang mati. Bukankah itu sesuatu yang tidak masuk di akal? Kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus yang mati.
Tetapi kita bersyukur bahwa kita mengimani Yesus yang bangkit dan hidup. Dan yang ketiga, manusia akan tetap hidup di dalam dosa dan menanggung segala akibatnya jika Yesus tidak dibangkitkan. Saudaraku, kita patut bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan kematian Kristus bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kebangkitan Yesus Kristus. Dengan kebangkitan Yesus Kristus itu, kita sebagai orang yang percaya kepadanya diteguhkan bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kesaksian firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab dapat dipercayai sebagai kebenaran. Dan bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita bisa mencapai ke tempat di sorga. Kita sungguh bersyukur karena hal ini. Saudaraku, andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami mengetahui dan kami menyadari seandainya Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kami. Tetapi kami sungguh bersyukur karena Engkau bangkit dan hidup. Kami mempunyai pengharapan. Kami mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang memegang kehidupan kami. Selanjutnya dan seterusnya sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput kita pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ragu untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua. Biarlah Tuhan sendiri yang membukakan tabir, Tuhan yang membukakan apa yang mereka tidak bisa lihat, apa yang mereka tidak dapat mengerti di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan mati, tetapi Tuhan juga yang bangkit dan hidup, sehingga kami mempunyai pengharapan di dalam kehidupan ini. Tuhan, berkati mereka yang masih ragu-ragu, yang belum percaya, supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh mati di kayu salib, tetapi bangkit dan hidup.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sudah lama menderita sakit penyakit namun tidak memperoleh kesembuhan. Tuhan, teguhkanlah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menerima segala apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguatkan iman mereka, untuk meneguhkan mereka tetap berpegang teguh, beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga ada orang-orang yang mempunyai pergumulan di dalam rumah tangga mereka. Saat ini kami berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam masalah sekolah, studi, maupun juga pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang menolong mereka untuk memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu. Baik sebagai pendeta, penatua, aktivis, apapun yang mereka boleh lakukan di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi mereka. Tuhan yang memegang mereka. Tuhan yang memberikan hikmat akal budi, supaya mereka juga dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani sesama, dan juga melayani di dalam setiap kegiatan yang mereka harus lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tahun depan akan menjalani pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kami percaya Tuhan yang sudah mempersiapkan orang yang akan menjadi pemimpin bangsa kami adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mau bekerja bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk mensejahterakan rakyat dan juga membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan kepada setiap pemilih untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk memilih yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk menjadi pemimpin bangsa kami, untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang baru pada tahun 2024 mendatang. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk beraktivitas, kami mau berserah hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang mendahului setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada akhir dari persekutuan ini. Dan kita akan menjalani kehidupan ini, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan ini. Amin.